Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saraswati Nurdewi, mahasiswa jurusan akuntansi yang akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Kantor Akuntan Publik, dan fee audit terhadap kualitas audit pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang dibimbing oleh Dr. Wiwi Pratiwi, SEMM, MAK, CA, ACPA. Bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah, persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk memiliki laporan keuangan yang andal guna menarik investor. Standar Audit 200 dari IAPI menjelaskan bahwa tujuan audit adalah meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang ingin go publik semakin menyadari pentingnya kualitas audit yang hanya bisa dicapai jika auditor memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Fenomena penurunan kualitas audit di Indonesia tercermin dari berbagai kasus audit gagal yang melibatkan kantor akuntan publik ternama, seperti kasus pada PT NSP, PT Garuda Indonesia, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, PT Asuransi Jiwasraya, dan Wanarta Life. Kegagalan tersebut umumnya disebabkan oleh pelanggaran standar audit, lemahnya independensi auditor, serta permasalahan dalam audit tenur, fee audit, dan reputasi CAP. Penelitian ini mengkaji studi sebelumnya dengan beberapa perbedaan dalam objek dan periode, serta fokus pada sektor perbankan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kualitas audit yang baik sangat dibutuhkan dalam sektor ini untuk memastikan akurasi dan integritas laporan keuangan, sehingga menghindari potensi fraud serta menjaga kepercayaan investor dan masyarakat. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh secara parsial audit tenur terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh secara parsial reputasi CAP terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara parsial fee audit terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh secara simultan audit tenur, reputasi CAP, dan fee audit terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit tenur terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh reputasi CAP terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fee audit terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit tenur, reputasi CAP, dan fee audit terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang akuntansi dan memberikan sumbangan bagi pengembangan penelitian kualitas audit di Indonesia dengan melihat dari variabel audit tenur, reputasi CAP, dan fee audit. Yang kedua, manfaat praktis. Ada bagi auditor, diharapkan dari penelitian ini auditor mendapatkan tambahan referensi dan pengetahuan yang berguna bagi peningkatan kualitas akan jasa audit terhadap klien. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, referensi, dan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, bagi pihak eksternal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Bab 2, ada kajian teori, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. Landasan teori menggunakan teori keagenan yang berkaitan erat dengan teori biaya transaksi, di mana biaya audit digunakan untuk mengatasi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik. Auditor berhak menentukan fee audit yang sepadan dengan kualitas layanan. Namun karena manajemen menunjuk dan membayar auditor, hubungan jangka panjang atau audit tenur dapat menimbulkan kedekatan personal yang beresiko menurunkan independensi dan kualitas audit. Audit tenur, reputasi CAP, dan fee audit semuanya memiliki keterkaitan terhadap upaya penekanan risiko keagenan.
Audit tenur yang optimal, pemilihan auditor dari kap bereputasi tinggi, dan fee audit yang proporsional merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas audit, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemilik terkait penyajian informasi oleh manajemen. Yang kedua ada kerangka pemikiran. Di sini ada audit tenur di H1, reputasi kap di H2, fee audit di H3, dan H4 pada kualitas audit. Hipotesis penelitian H1 terdapat pengaruh audit tenur terhadap kualitas audit, H2 terdapat pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit, H3 terdapat pengaruh fee audit terhadap kualitas audit, dan yang terakhir H4 terdapat pengaruh audit tenur, reputasi kantor akuntan publik, dan fee audit terhadap kualitas audit. Bab 3, metodologi penelitian dan operasional variabel penelitian. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif, teknik pengambilan data purposive sampling, populasinya sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023, sampelnya 31 perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Teknik analisis data, uji pemilihan model. Yang pertama, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Dan ada regresi data panel menggunakan common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Sini uji asumsi klasiknya menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesisnya, yang pertama uji koefisien determinasi, yang kedua uji signifikansi parsial, dan yang terakhir uji signifikansi simultan. Operasi variabel penelitian pada kualitas audit, ukurannya menggunakan skor audit quality score yang dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti ukuran kap, spesialisasi industri auditor, independensi auditor, dan opini auditor going concern. Lalu yang audit tenur, pengukurannya menggunakan perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan 1 untuk tahun-tahun berikutnya. Dan untuk reputasi kap, menggunakan pengukuran variabel dummy. Angka 1 untuk kap berafiliasi internasional dan 0 untuk kap lokal atau tidak berafiliasi internasional. Dan pada fee audit, menggunakan pengukuran logaritma natural pada professional fees, tenaga ahli yang dibayarkan oleh klien. Selanjutnya, bab 4 ada hasil dan pembahasan. Dapat dilihat dari hasil uji statistik deskriptif pada IFUS, rata-rata pada nilai pada kualitas audit sebesar minus 0,028 dengan standar deviasi sebesar 0,507, menunjukkan data memiliki penyebaran yang besar, nilai median sebesar 0,141, nilai maksimum 0,909, dan nilai minimum sebesar 0,756. Penyebaran data yang luas mengindikasi adanya perbedaan karakteristik signifikan dalam variabel kualitas audit. Yang kedua ada rata-rata pada audit tenur 0,325 dan nilai standar deviasi 0,708, menunjukkan bahwa penyebaran data cukup tinggi sehingga nilai observasi tidak terpusat di sekitar rata-rata. Nilai mediannya sebesar 0,841, nilai maksimumnya 0,909, dan nilai minimum sebesar 0,958. Nilai rata-rata pada reputasi kap sebesar 0,684 dengan nilai standar deviasi 0,340. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data relatif rendah. Nilai median dan minimum sebesar 0,841 dan nilai minimum minus 0,761. Yang terakhir, ada nilai rata-rata pada fee audit sebesar 0,180 dan nilai standar deviasi sebesar 0,689, menunjukkan bahwa penyebaran data cukup tinggi. Nilai median sebesar 0,413 dan nilai maksimum sebesar 0,999 dan nilai minimum minus 0,997. Di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas.
Hasil uji normalitas menggunakan Jerkibara menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,460101 yang menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Nilai VIF audit tenur sebesar 1,0177, reputasi kantor akuntan publik sebesar 1,091 dan fee audit sebesar 1,110, di mana nilai PIF dari ketiga variabel tersebut kurang dari 10, yang menandakan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga ada uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson sebesar 1,1011677. Nilai tersebut berada di kisaran 0 kurang dari DW kurang dari 2, yang mengindikasikan adanya autokorelasi positif ringan dalam model regresi. Namun, karena nilai ini masih mendekati angka 2, tingkat autokorelasi tidak terlalu kuat dan model tetap dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan hasil uji lainnya. Yang keempat ada uji heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Birch-Pagan yang diketahui nilai probabilitas chi-square-nya 0,0002 kurang dari 0,05, yang berarti terjadi heterokedastisitas. Hasil uji hipotesis dan regresi data panel. Uji signifikansi parsial atau uji T. Yang pertama, audit tenor. Nilai T statistik sebesar minus 0,589023, tingkat signifikansi sebesar 0,5567, dan nilai T-table sebesar 1,975799. Dapat disimpulkan bahwa audit tenor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, reputasi CAP. Nilai statistik sebesar minus 1,916141, tingkat signifikansi sebesar 0,0572, dan nilai T-table sebesar 1,975799, yang dapat disimpulkan bahwa variabel reputasi CAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir, fee audit, nilai statistik sebesar minus 0,562461, tingkat signifikansi sebesar 0,5746, dan nilai T-table sebesar 1,975799. Dapat disimpulkan bahwa fee audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Dan selanjutnya ada uji signifikansi simultan atau uji F. Diperoleh nilai F statistik sebesar 0,292818 dan nilai F-table sebesar minus 0,589023 pada tingkat signifikansi 5%. Karena nilai F statistik lebih kecil dari F-table, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel audit tenur, reputasi kantor akuntan publik, dan fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Uji koefisien determinasi nilai adjusted R square sebesar minus 0,007324, artinya hanya 0,07% audit tenur, reputasi kantor akuntan publik, dan fee audit dalam penelitian ini yang menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen secara baik, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, audit tenur tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, reputasi CAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir, audit tenur, reputasi CAP, dan fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Saran yang pertama, gunakan atau tambahkan variabel lain yang lebih relevan seperti kompetensi auditor, independensi auditor, audit komite, efektif, dan ukuran perusahaan. Yang kedua, gunakan pendekatan metode atau model analisis yang berbeda.
memperluas periode penelitian, atau memperbesar jumlah sampel agar hasil yang diperoleh dapat lebih representatif dan memperkuat generasi temuan. Yang ketiga, sektor perbankan tidak hanya mengandalkan audit tenur, reputasi CAP, dan fee audit dalam menjaga kualitas audit. Yang keempat, investor disarankan tidak hanya menilai kualitas audit dari audit tenur, reputasi CAP, dan fee audit, tapi juga mempertimbangkan transparansi laporan keuangan, efektif pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan dalam keputusan investasi. Di sini ada implikasi teoritis. Yang pertama, teori keagenan menjelaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat memicu konflik kepentingan. Yang kedua, penelitian ini menemukan audit tenur, reputasi CAP, dan fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan eksternal yang selama ini dianggap efektif belum tentu berhasil di semua konteks. Faktor lain seperti tata kelola perusahaan, efektif audit internal, dan komitmen manajemen terhadap transparansi juga memengaruhi kualitas audit. Terakhir, implikasi penelitian mendorong peninjauan ulang faktor-faktor pendukung peran auditor dan pengembangan model teoritis yang lebih komprehensif dalam kerangka teori keagenan. Yang kedua, ada implikasi praktis. Auditor eksternal berfungsi mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan. Perusahaan tidak hanya dapat mengandalkan atribut formal auditor untuk efektivitas pengawasan. Perlu peningkatan kualitas pelaporan dan pengendalian internal agar audit memberikan nilai tambahan. Pemangku kepentingan harus mengevaluasi proses audit berdasarkan integritas, independensi, dan kompetensi, bukan sekadar reputasi atau lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor kunci transparansi dan akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.